warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita masih dalam lindungan Allah ya, dalam limpahan karunia dan nikmat dari Allah ya, nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah kita kepada Allah, termasuk bisa menghadiri atau mengikuti kajian rutin kita. Mudah-mudahan Bapak-bapak dan Ibu sekalian, seluruh apa yang kita lakukan dalam rangka mencari ridha Allah dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh. Amin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang singkat malam ini saya mencoba untuk membahas sedikit terkait dengan bulan suci Ramadan ya. Tarhib Ramadan. Karena insya Allah dengan izin Allah bentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan ini dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kita ingin ketemu, nopo pengen ketemu ibu sekalian dengan bulan suci Ramadan. Pengen ketemu nggih? Bapak sekalian, Allah ingin ketemu ya. Berapa kawan kita barangkali yang di bulan suci Ramadan tahun lalu berkumpul dengan kita hari ini mungkin tidak bersama kita bersaksi. Sebab itu rizki umur, rizki kesempatan ini harus kita syukuri betul. Karena memang umur ini adalah modal ya. Modal utama bagi kita untuk mengumpulkan bekal menuju kehidupan akhir. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, dalam salah satu hadis Rasulullah SAW disebutkan, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepadamu, kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak. Bulan yang penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan atasmu berpuasa
di bulan itu. Tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan Ramadan ini dibukakan pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi asyayatin. Di bulan itu, di bulan Ramadan, dibelenggu setan-setan. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di bulan Ramadan ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, di mana nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Artinya apa? Bapak-bapak dan sekalian, di bulan suci Ramadan yang akan datang ini, yang insya Allah kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk berjumpa dengannya, banyak sekali kemuliaan-kemuliaan, keberkahan-keberkahan yang kita semua tentunya ingin mendapatkannya. Diturunkan di bulan itu Al-Quran, diwajibkan di bulan itu puasa Ramadan, dibukakan pada bulan itu pintu-pintu surga. Pintu surga ini sudah dibuka. Nah, mau tidak masuk ini sudah dibuka ya. Kadang-kadang sudah dibuka ini kadang-kadang kita ini juga enggan untuk masuk. Nah, tentunya bagi orang yang beriman, ya, yang orientasi kehidupannya adalah akhirat, nah ini kesempatan yang luar biasa ya. Ya dibukakan pintu surga, nah tinggal kita ini masuk, mau enggak? Dan ditutup pintu-pintu neraka. Kadang-kadang meskipun pintunya ini sudah ditutup, kadang-kadang kita ini juga pengen terobos masuk ini, Pak. Terus ditutup bisa digedor-gedor, ya. Saya tetap ingin masuk. Setan-setan dibelenggu. Kalau di luar Ramadan mungkin kita beralasan, provokasi setan ini sangat kuat ini, sehingga kalau mau bangun malam agak berat karena katanya diprovokasi atau digoda oleh setan. Nah ini di bulan suci Ramadan, ini dibelenggu. Nah mestinya ringan karena sudah tidak ada yang menggoda, tidak ada yang memprovokasi. Nanti kalau di bulan suci Ramadan masih tidak bersemangat, nah ini mungkin bukan tidak bisa lagi kita menjadikan setan sebagai kambing hitam nih. Harus mencari kambing hitam yang lain. Kemudian juga ada malam Lailatul Qadar. Jadi kita karena berdasarkan hadis-hadis itu ya, Lailatul Qadar itu kan kemungkinan besar ya turun di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Jadi biasanya orang kemudian mengejar. Ya. Tapi kan kita tidak tahu kapan turunnya. Nah mestinya ya dari mulai awal. Jangan-jangan turunnya malam 17. Karena Al-Quran diturunkan katanya waktu nuzul Quran itu kalau kita peringati tahu biro 17 ya. Dan turunnya wis awal-awal sehingga kita kecil. Idealnya yang kita memang ya beribadah bersungguh-sungguh, ya, bertekad bersungguh-sungguh untuk mencarinya ya dari awal.
Belum lagi nanti di dalam salah satu hadis juga sebutkan man soma atau man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan atau qiyamul Ramadan dengan penuh perhitungan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keimanan, maka akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang sudahlah. Artinya Bapak-Ibu sekalian, bulan suci Ramadan ini memang bulan yang penuh keberkahan. Dan di bulan suci itu juga amal-amal kita ini dilipat gandakan pahalanya. Kalau melihat dan mendengar kemuliaan itu, keberkahan itu, apakah belum cukup bagi kita untuk bergembira, berbahagia, untuk menyambut kedatangan bulan suci? Jadi seharusnya bagi kita orang yang beriman, ini berbahagia, bergembira. Alhamdulillah, ini bulan suci yang penuh rahmat, penuh maghfirah, penuh dengan keberkahan ini akan segera. Saya ingin menyambut bulan ini dengan sungguh-sungguh. Maksudnya begitu. Saya bergembira, saya senang akan kedatangan tamu agung, bulan yang agung. Saya ingin bersungguh-sungguh dengan menyambutnya. Sehingga banyak di masjid-masjid, baik secara offline maupun virtual, ada tarhib Ramadan. Memberikan kabar gembira akan kehadiran bulan Ramadan itu. Menjelaskan tentang bagaimana supaya Ramadan kita, puasa kita itu benar, sah, diterima oleh Allah. Bagaimana supaya kita juga bisa memperoleh sebanyak-banyaknya keberkahan, pahala, ampunan di bulan suci Ramadan yang penuh berkah tersebut. Nah, oleh sebab itu, Bapak-bapak dan sekalian, mari kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menyambut bulan suci ini, bulan suci Ramadan ini, dengan berbagai macam bekal supaya kita bisa memperoleh fadilah, bisa memperoleh berkah dari bulan Ramadan. Pertama, teman-teman sekalian, kita harus memperbanyak berdoa. Ini ada sekitar kira-kira 5 hari lagi ya. Ad-du'a fi naili al-barokah min syahri Ramadan. Memperbanyak berdoa agar kita mendapat berkah dari bulan suci Ramadan. Doa, ya Allah, balighna salimna ila Ramadan. Mohon kepada Allah agar kita ini disampaikan oleh Allah untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan.
Nah, kan kita ini kan tidak tahu ya bahwa sekalian kan masih 5 hari ini. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa la tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Setiap jiwa ini tidak tahu apa yang akan diperbuat esok hari, dan setiap jiwa juga tidak tahu di bumi mana dia akan meninggal. Yang bisa kita lakukan adalah berdoa, memohon kepada Allah agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan berdoa ketika nanti kita bertemu dengan Ramadan, ini kita diberikan kekuatan. Diberikan tekad yang kuat. Al-azmu al-qawi. Tekad yang kuat. Al-azmu as-shadiq. Tekad yang benar. Bahwa kita ini nanti akan melaksanakan, akan memanfaatkan bulan ini dengan sungguh-sungguh. Mumpung kita diberikan kesempatan oleh Allah. Dengan at-taubah as-shadiqah juga. Taubat yang shadiqah, yang benar. Karena kita membutuhkan kebersihan hati dan jiwa untuk menghadapi dan memasuki bulan Ramadan ini. Insya Allah kalau hati kita bersih, jiwa kita bersih, kita berusaha ya, dengan sungguh-sungguh menjauhi dari dosa-dosa kecil maupun besar, insya Allah ini kita diberikan kemudahan. Ini mungkin yang kita sebut dengan persiapan atau bekal spiritual. Bekal ruhaniyah. Ini yang harus kita siapkan. Sehingga tradisi yang kemudian berkembang dalam masyarakat kita itu ya, saling mohon maaf. Tidak harus menunggu hari raya Idul Fitri. Karena memang seharusnya memang mohon maaf itu kan setiap saat. Ya. Supaya ya, kita mensucikan hati dan jiwa. Kesiapan hati dan jiwa kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Nah, termasuk juga bekal ilmu. Oleh sebab itu, kenapa menjelang bulan suci Ramadan ini semarak tahlil Ramadan, kajian-kajian fikih Ramadan. Nah, ini sebenarnya juga untuk membekali kita dari sisi keilmuan. Sahnya puasa itu bagaimana, ada rukunnya, arkanus syam, syurutus syam, kemudian sunnah-sunnah puasa. Nah, ini perlu kita pelajari lagi. Apa-apa yang membatalkan, ya. Boleh jadi secara fikih yang membatalkan adalah makan minum, berhubungan suami istri. Tapi secara lebih mendalam lagi, hal-hal yang bersifat misalnya rasani, mencaci, ghibah dan lain-lain itu mungkin secara syariat tidak membatalkan puasa, tapi ini bisa menghilangkan nilai puasa. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak meroleh apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga.
Jadi secara syariat dia mungkin sah puasanya, tapi secara hakikat dia tidak dapat apa-apa. Karena hanya fokus pada tadi, tidak makan, tidak minum, kemudian tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari. Mungkin dia sudah sah puasanya. Tapi dia tidak mampu menjaga lisannya dari berkata yang kotor, dari menghibah, dari memfitnah, dari mencaci. Tapi ketika dia puasa, dia tidak mampu menjaga pendengarannya dari mendengarkan hal-hal yang tidak baik atau ghibah. Ini kan di samping menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, kita juga dituntut untuk menjaga hal-hal yang bisa menghilangkan pahala dari puasa. Menjaga lisan, menjaga pendengaran, menjaga pandangan, menjaga anggota tubuh yang ini juga harus dibekali dengan ilmu. Terus juga perlu bekal finansial. Jadi kalau puasa duit rontok longgar, nah itu kalau mau berinfak, bersedekah kan lebih gampang. Karena infak dan sedekah di bulan suci ini kan dilipat gandakan juga oleh Allah pahala. Rasulullah itu ajwadun nas, orang yang paling dermawan di bulan Ramadan. Nah, meskipun di luar Ramadan beliau juga dermawan, tapi ketika masuk bulan Ramadan itu lebih dermawan. Sehingga ngumpulno duit nyelengi ya supaya nanti bisa diinfakkan di bulan Ramadan. Nah, ini juga penting. Pun mangane ping pindho, tapi kalau kualitas makannya lebih baik, nah ini kan lebih sehat. Misalnya kali-kali lah sate gulai kan gitu kan. Itu kan juga bersemangat. Nah, itu kan butuh uang. Iya Pak John. Maksudnya diantem tahu tempe terus ya ini kan beda nih kalau puasa. Nah, ini kan perlu bekal keuangan. Sehingga itu ada himbauan ini kalau ada kelebihan rezeki ya takjil, aduh semangat. Nah, siapa yang memberikan buka puasa, dia akan memperoleh pahala sebagaimana orang yang berpuasa. Nah, ini kan dimotivasi. Nah, ini kita juga perlu ada bekal. Ini, jadi intinya bagaimana kita menyiapkan ya bekal semaksimal mungkin atau seoptimal mungkin supaya nanti kita juga mendapat nilai, mendapat pahala, mendapat keberkahan dari bulan suci Ramadan itu juga semaksimal mungkin. Nah, berikutnya yang terpenting, Bapak dan sekalian, ini harus ada perencanaan, ada target. Jangan sampai kita memasuki bulan yang menurut kita ini penuh keberkahan, penuh nilai, tapi tidak ada target, tidak ada takhtit, ada perencanaan. Ini khawatir nanti gelundung. Artinya mengikuti arus, kemudian tidak ada target-target tertentu yang ingin kita capai. Nah, target-target ini ya bisa bersifat target yang bersifat individual, pribadi-pribadi kita. Nanti ada yang bersifat keluarga. Apa yang ingin kita capai ya, target apa yang ingin kita peroleh yang terkait dengan keluarga kita ini apa? Nah, kemudian juga target yang bersifat sosial, kemasyarakatan. Nah, misalnya, itu saya kalau di luar Ramadan ini
baca Al-Quran 1 hari 1 juz. Berarti saya khatam 1 bulan itu sekali. Sore Ramadan kok podo karo di luar Ramadan. Nah, mungkin kemudian ditingkatkan. Saya harus khatam 2 kali selama bulan suci Ramadan. Nah, ini target. Sehingga sehari, nah ini saya harus selesai 2 juz supaya bisa khatam 2 kali. Nah, ini yang sudah terbiasa untuk membaca Al-Quran sehari 1 juz. Terus saya ini bacanya belum lancar. Sehari saya masih 2 halaman, tidak apa-apa. 2 halaman setiap hari. Nah, di Ramadan dinaikkan. Saya harus 4 halaman. Nah, ya gitu. Kalau di luar Ramadan saya setengah juz, saya harus 1 juz sehari di bulan Ramadan. Sehingga saya khatam sekali. Nah, gitu. Nah, ini target. Kalau kita sudah punya target, kemudian punya tekad yang sungguh-sungguh, ya kita harus berusaha untuk mencapai target itu. Jangan berhenti target, tapi nanti masuk bulan suci Ramadan tidak memperhatikan target. Nah, ini juga tidak pas. Nah, tapi biasanya orang yang bersungguh-sungguh ketika menentukan target itu, dia akan berusaha. Oh, hari ini 2 juz, kedua 2 juz, ketiga, waduh saya kok sibuk 1 juz, biasanya dikejar. Hari berikutnya saya harus 3 juz untuk nutupi yang kurang 1 juz. Nah, ini semangatnya harus. Ini misalnya terkait dengan membaca Al-Quran. Belum lagi surat-surat yang penting, yang ya semua surat penting, tapi ada fadilah-fadilah khusus yang harus kita baca. Nah, ini juga perlu kita targetkan. Kalau surat Al-Muluk ya yang di luar Ramadan ini belum rutin, di Ramadan harus dirutinkan. Bapak-bapak ini biasanya kalau mau tidur baca surat apa? Nah, nggak apa-apa kan trikul, oke. Surat Muluk, surat cinta saya kira sudah tidak waktunya, lalu tua-tua. Teman-teman, mau tidur kita belum baca surat Muluk, baca bareng-bareng. Kalau sudah hafal, nggak perlu bawa Al-Quran. Satu terus mau coba bareng-bareng suami istri, membangun keharmonisan. Ini contoh. Jadi ini pengen uripe kecukupan, tapi tidak rutin baca Al-Waqiah. Mungkin ada yang berpendapat hadisnya lemah, ya apa? Tapi ini sebagai motivasi amal soleh, tidak apa. Karena ada beberapa sahabat itu memang rutinkan dan membiasakan anaknya itu bulan suci bisa dilatih itu di bulan Ramadan. Yasin, saya nanti terbiasa. Nah, ini masuk di dalam target yang bersifat individual. Nah, nanti yang bersifat keluarga, bagaimana Ramadan ini kemudian bisa kita jadikan sarana untuk mendekatkan keluarga kita, membangun keharmonisan keluarga. Kalau di luar Ramadan mungkin agak sulit. Kita mau makan bersama, mau tadarus bersama, mau iktikaf bersama. Tapi kalau di bulan suci Ramadan ini ada momentumnya. Ya, iya ya kalau nanti malam 23 kita iktikaf di. Nah, ini kan ada momentumnya.
Kalau di luar Ramadan, ya gimana kalau akan kurang tepat. Bulan Ramadannya ada. Nah, ini tuh. Sehingga keluarga muslim, keluarga beriman, ini harus mempunyai misi yang lebih besar. Kalau yang belum punya misi keluarga, mungkin Ramadan ini bisa dijadikan momentum untuk menentukan misi. Misi berkumpul bersama keluarga di surga. Amin itu. Nah, ini yang belum punya, nah ini harus dibangun misi ini. Punya misi semua ini, pengen bangun ya berkumpul keluarga di surga, saya kira punya misi. Coba bayangkan saja sekalian, kalau jenengan masuk surga, terus istri kita ternyata tidak bersama kita di surga. Bagaimana perasaan kita? Kalau istri kita di surga, yang ibu-ibu ini, terus kemudian melihat suami kita ternyata ketangsang di neraka, kok gak nelongso ya? Wah, itu suami saya yang menghidupi saya, ya Allah, mengasihi saya, ya Allah, melindungi saya, ya Allah. Sekarang di neraka, saya gak mentolo, ya Allah. Terus kemudian kita, suami, istri di surga, anak-anak kita di neraka. Kok mentolo, sekali. Nah ini misi keluarga yang menurut saya kita harus bangun. Berkumpul bersama keluarga di surga. Ya Allah, dulu Engkau telah mengumpulkan kami, ya Allah, suami, istri, anak-anak, dan cucu-cucu di dunia. Kumpulkan kami, ya Allah, kelak di surgamu, ya Allah. Nah, ini misi. Sehingga kalau seperti itu misi kita, kalau ndelok pasangannya, suaminya bangun di tengah malam, istrinya kok masih tidur di sholat. Dan guyonane wong ceramah pernikahan, apa mas tambah? Bukan, sholat. Pak Marsi senyum-senyum. Dibangunkan untuk sholat. Kenapa? Karena dia tidak rela nanti kalau dia masuk surga, ada bagian dari keluarganya yang ketangsang di neraka. Suaminya sergap ke pengajian, kemana-mana datang. Waduh, ini gak direken. Gak diajak. Dia maju secara pribadi, ilmunya, ibadahnya, keikhlasannya, kesungguhannya. Istrinya tertinggal. Ini sekalian kalau kita membaca di dalam Quran surat At-Tahrim ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini tanggung jawabnya suami ini berat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu pemimpin, pemimpin segalanya atas wanita. Tapi itu jangan sampai nanti kita ini ketika sudah masuk surga, tapi diprotes sama keluarga kita. Saya tidak ikhlas ya Allah. Saya tidak rela ya Allah. Bapak saya masuk surga. Kenapa? Dulu saya tidak sholat dibiarkan, ngaji dibiarkan, tidak belajar agama, tidak diarah. Kan bisa diprotes. Karena tanggung jawabnya ini ada di laki, suami.
bisa jadi suaminya melewet, istrinya sergap. Nah, ini istrinya juga jangan dibiarkan ya suaminya nanti ya terjerumus, jangan, juga diingatkan, didoakan supaya suaminya juga nantinya masuk surga bersama. Nah, kalau visi keluarga itu sudah sedemikian rupa, masuk surga bersama-sama, ini akan saling kerjasama mengingatkan. Ini keluarga yang barokah. Istri mengingatkan suami, suami mengingatkan istri, suami istri, orang tua mengingatkan anak-anak. Mari kita jadikan Ramadan tahun ini sebagai momentum untuk membangun visi keluarga masuk surga bersama keluarga. Tadi ya, mungkin dalam sepekan itu ada buka bersama dengan keluarga. Kalau di hari-hari yang biasa ini kan kadang-kadang sulit. Istri di rumah, ya, suami masih di jalan, anak-anak mungkin juga sekolah. Tapi kalau di bulan suci Ramadan, mungkin dicari waktu-waktu tertentu. Hari Ahad misalnya, atau hari Sabtu, kita, ya kita, tak yang ini cara harus bareng rek, masuk tak omah gak tahu. Nah bisa jadi. Ayo itikaf rek keluar. Ini untuk membangun kebersamaan, harmonisasi keluarga. Model-modelnya gini, hampir sudah terbiasa ya. Kalau sebelum terbiasa perlu dibiasakan, bagus ya. Supaya untuk nyambung ya, hati kita dengan pasangan kita ini, dengan anak kita nyambung. Nah, sehingga misi keluarga ini, ya, masuk surga bersama keluarga ini bisa tercapai. Bayangno enak erek misalnya kok swarga kumpul ya, pasangannya, anak-anaknya, cucunya kok ngene swarga ngene pinggir pantai terus ngerumpi bareng ngobrol, minum susu, terus makan anggur, makan pisang, alhamdulillah enak. Tapi ngono sing keluarga sing keselingsut, aduh ya. Kalau masuk surga bareng-bareng, itu nanti istrinya itu jadi permaisuri, Pak Suparsi. Jadi jangan khawatir Ibu sekalian, jadi permaisuri. Meskipun dapat bidadari 70, itu nanti jadi danyang-danyang. Tetap kepalanya itu bojone. Sing wedok. Dan tidak ada cemburu waktu itu. Tapi bojone gak melok swarga. Aduh itu apa permaisurinya? Atau nanti istrinya yang masuk surga terus bojone gak masuk swarga. Apa pasangannya? Golekno ke Gusti pasangan yang lain. Itu saja barangkali Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah, ya, diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Dan kalau belum punya visi keluarga, ayo mari kita buat, ya. Kita sepakati dengan pasangan kita. Jadi kita harus punya visi keluarga. Masuk surga bersama. Ini kadang-kadang memang perlu diingatkan ini. Maaf, wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.